Halo Sobat IPA, di video kali ini kita akan membahas tentang apa sih yang terjadi jika kita memakan permen karet, lalu secara tidak sengaja kita menelan permen karet tersebut. Nah, jadi mengunyah permen karet itu memang menyenangkan ya Sobat IPA. Nah, sebuah penelitian membuktikan bahwa mengunyah permen karet dapat membuat kita lebih rileks karena menurunkan hormon kortisol yang ada di dalam tubuh kita. Sobat IPA tahu nggak sih apa itu hormon kortisol? Jadi, hormon kortisol adalah jenis hormon steroid yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita merespon stres. Makan adalah proses atau aktivitas yang kita lakukan untuk mendapatkan energi. Nah, saat kita makan, maka kita akan melalui beberapa proses, yaitu mengunyah, menelan, dan mengolah. Nah, makanan yang kita konsumsi melalui proses yang normal dikunyah agar teksturnya lebih kecil. Nah, kemudian ditelan untuk dilanjutkan ke perut dan dicerna oleh tubuh. Saat diolah, makanan ini sebagian dipilih untuk menjadi energi, sebagian lagi dibuang dari dalam tubuh kita. Tetapi berbeda ya dengan permen karet. Permen karet ini tidak akan hancur jika kita mengunyahnya. Ketika kita memakan makanan yang normal atau makanan yang biasa kita makan, itu akan melalui proses metabolisme tingkat pertama di dalam mulut. Nah, dengan bantuan enzim di mulut, makanan tersebut akan dipecah. Kemudian, makanan tersebut akan ditelan dan dimasukkan ke dalam lambung. Nah, dengan bantuan asam lambung dan enzim-enzim yang ada di lambung kita, makanan tersebut akan dipecah lagi dan masuk ke dalam usus halus dan usus besar untuk dilakukan penyerapan di sana dan juga ada yang dibuang. Nah, jadi apa sih yang terjadi jika kita menelan permen karet? Apakah permen karet tersebut akan menempel di usus kita? Dan apakah butuh waktu lama untuk tubuh kita mencerna permen karet tersebut? Awalnya, permen karet dibuat dari getah pohon yang dikumpulkan. Tapi, seiring dengan perkembangannya zaman, sekarang bahan bakunya terbuat dari plastik dan karet sintetik atau yang kita kenal dengan bottle rubber yang mudah didapatkan. Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Bahan dasar ditambahkan pewarna dan perasa, lalu diaduk. Dan saat adonan sudah merata, lalu ditambahkan pemanis, kemudian dipanaskan dan diaduk lagi. Setelah semua selesai, adonan ini diolah, dipotong, dikemas, lalu dipasarkan. Nah, itulah pengantar tentang pembuatan permen karet yang kita makan sehari-hari. Tapi, bagaimana jika permen karet ini tertelan? Saat permen karet dikunyah, permen karet tidak akan mengecil, dan jika kita menelannya, maka tidak akan bisa dicerna. Karena enzim dan asam lambung yang ada di perut kita tidak akan kuat untuk menyentuh karet sintetik yang menjadi bahan dasar dari pembuatan permen karet ini. Tetapi, tubuh kita cukup pintar untuk memilih makanan yang akan dibuang. Seperti permen karet ini yang akan dibuang bersama dengan sampah-sampah lainnya dalam waktu 2-3 hari. Jika permen karet tertelan tanpa sengaja, maka dia akan keluar bersama sampah-sampah lainnya. Penyumbatan lebih mungkin terjadi ketika permen karet tertelan bersama dengan hal-hal yang tidak dapat dicerna lagi, seperti kulit biji bunga matahari. Tetapi jika permen karet masuk ke dalam tubuh terlalu banyak, maka bisa menghambat bahkan menyumbat saluran cerna kita dan menimbulkan bezoar, atau kumpulan benda yang tidak bisa dicerna di dalam perut. Jika saluran pencernaan kita tersumbat, maka akan menyebabkan sakit perut, susah buang air besar, dan gangguan pencernaan lainnya. Ada sebuah kasus, seorang perempuan yang punya kebiasaan sering menelan permen karet sampai 5 kali sehari, dan akhirnya dia harus dioperasi untuk mengeluarkan permen karetnya sampai pencernaannya kembali normal. Ada banyak penelitian yang menemukan bahwa dengan mengunyah permen karet saat bekerja atau mengerjakan sebuah tugas dapat meningkatkan berbagai fungsi otak. Ini termasuk daya ingat, pemahaman, konsentrasi, dan mengambil keputusan. Permen karet bisa membantu seseorang untuk lebih fokus dalam sesuatu yang dikerjakannya dalam waktu yang sama. Selain itu, mengunyah permen karet berkaitan dengan berkurangnya perasaan cemas karena stres.